Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Perjalanan ke Sumatera ini benar-benar akan besar sekali hasilnya. Begitu pikir Ki Ampuh, ia bukan hanya menuntut ilmu kesaktian dan minta diberi harimau piaraan, tetapi juga akan menuntut ilmu kedukunan. Dia akan jadi hebat benar di Jawa nanti. Jangan-jangan Raja Tigor ini bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Begitulah otak Ki Ampuh berputar. Khayalannya sudah melangit, dan di hadapannya terbayang dirinya yang bisa melawan siapapun dan mengobati penyakit apa saja. Dia akan jadi orang sakti terbesar di Jawa. Akan banyak orang minta berbagai ilmu kepadanya, dari ilmu pekasi dan penggentar sampai ilmu menghilangkan diri. Dia akan pamerkan di depan Mbah Penasaran bagaimana hebatnya dia. Dia akan baca mantra-mantra yang akan menyebabkan orang cantik sepanjang umur di dunia itu bertekuk lutut, kemudian sujud di hadapannya minta seulas kasih. Jalubuk, kata Raja Tigor kepada anaknya, bawa Ki Ampuh ziarah ke pusara Jabopong. Kau masih ingat kuburan itu bukan? Baik ayah, kata Jalubuk patuh menurut perintah ayahnya. Pergilah turut Erwin, dia itu guru silat yang telah tiada, tetapi menjelma kembali dalam bentuk harimau penuh, yang selalu mengunjungi kawan-kawannya seperguruan yang dirinduinya. Ada seorang sahabatnya juga telah meninggal di daerah Panti, tepatnya dikuburkan di Kampung Tolong. Erwin menundukkan kepala, berkata hormat, baik Opung. Malam ini kau kembali kemari seorang diri Ki Ampuh. Di sini kau tidur 7 hari 7 malam. Ingat benar jalannya. Kau tidak boleh lagi diantarkan kemari, kata Raja Tigor. Ki Ampuh memberi hormat, lalu ketiga sahabat itu berlalu. Sama halnya dengan kuburan Raja Tigor dan Jalubuk atau Jaendah yang istirahat di Siulang Aling, maka kuburan Jabopong juga hanya kuburan sederhana di atas sebuah bukit antara Muara Sipongi dengan Panyabungan, tidak dikeramatkan, tidak pula dipelihara secara teratur oleh anak cucunya yang masih hidup. Di Tapanuli, kuburan-kuburan manusia harimau atau orang mati jadi harimau dianggap kuburan biasa. Nasib membuat mereka jadi demikian. Mereka sama sekali tidak dianggap keramat. Bisakah saya berguru silat padanya? Tanya Ki Ampuh. Tidak, ia sudah meninggal. Riwayatnya sudah habis. Jawab Jalubuk. Apakah ia tidak menjadi harimau? Tidak. Masa hidupnya ia seorang guru silat ternama, tetapi ia hanya orang biasa. Kenapa ia tidak jadi harimau? Karena ia bukan pewaris, bukan keturunan. Ia juga tidak membuat kesalahan dalam sumpah umpamanya. Ia tidak menuntut ilmu dan menyalahi janji dalam tuntutan, kata Jalubuk. Namun begitu, sesuatu yang menakjubkan Ki Ampuh terjadi juga. Sedang mereka bertiga ziarah, datang seekor harimau dengan langkah-langkah gontai. Tidak mengusik, tidak mengaum. Ia turut duduk di hadapan kuburan Jabopong, termenung, kemudian pergi lagi dengan langkah-langkah lesu. Aku tidak mengerti, kata Ki Ampuh. Harimau itu jelmaan dari manusia yang telah mati, yang semasa hidupnya menjadi sahabat akrab Jabopong. Tidak dapatkah aku menuntut sesuatu padanya? Tanya Ki Ampuh. Mungkin saja dapat,
tetapi aku tidak mengenalnya, jawab Jalubuk. Ki Ampuh diam, ada juga perasaan malu. Masa ia mau berguru pada semua harimau? Disadarinya bahwa dia menunjukkan keserakahannya. Selama perjalanan dari kuburan, Jalubuk bertanya, apakah Ki Ampuh masih ingat akan tempat istirahat Raja Tigor, di mana ia harus menginap selama 7 malam. Aku ingat, jawab Ki Ampuh, dan pada menit berikutnya, Erwin dan ayahnya telah hilang bagaikan ditelan oleh bumi. Ia berada di daerah dengan berbagai macam ilmu tinggi, dengan aneka ragam keajaiban yang tidak dapat dianalisa dengan akal biasa. Daerah ini memang salah satu bagian Indonesia dengan manusia-manusia yang ramah tamah, dengan harimau yang menjelma dari manusia yang telah mati, dan dengan harimau-harimau yang dapat mengajari ilmu silat tinggi. Di Jawa pun banyak ilmu yang hebat-hebat, tetapi lain pula coraknya dengan apa yang telah ditemuinya di daerah ini. Entah apalagi yang akan dialaminya pada hari-hari dan malam-malam yang akan datang. Jauh malam, tibalah Ki Ampuh di kuburan Raja Tigor. Persediaan makanan yang terutama terdiri dari pisang-pisang mengkal atau mentah diletakkannya di bawah sebatang pohon. Ia lalu duduk bersimpuh di hadapan kuburan manusia harimau yang akan menurunkan ilmu kepadanya. Beberapa jam ia duduk tanpa terjadi suatu apapun. Setelah itu, barulah ia menemukan rasa takut yang pertama. Seekor ular sebesar batang pinang mendesis di dekatnya, kemudian melilit tubuhnya. Kepadanya telah dipesankan Jalubuk untuk menghadapi semuanya dengan tabah. Tak boleh menjerit dan tak usah takut akan binasa. Kalau ia melanggar pesan, maka bukan saja maksudnya akan gagal, tetapi dirinya pun mungkin tidak akan bisa keluar dari hutan itu. Ular itu menjalar sampai ke atas bahunya. Terasa berat, badannya menggigil, tetapi ia tahan segala rasa takut itu. Kemudian ia mengalami apa yang pernah dialami Erwin ketika minta tambahan ilmu pada opungnya. Tidak ada satupun yang enak, semua menakutkan. Dan di sanalah untuk beberapa malam selama hidupnya, Ki Ampuh mengeluarkan keringat yang membasahi baju walaupun malam dinginnya bukan kepalang. Tetapi siapapun yang pernah menuntut ilmu tinggi atau sihir ataupun mendengar kisah-kisah tentang mereka mengetahui bahwa pada umumnya salah satu persyaratan untuk mendapatkan ilmu begitu, penuntut harus mengalami percobaan. Kalau ia gagal, maka gagal pula lah maksudnya. Tetapi pada malam kelima, Ki Ampuh merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakannya pada malam-malam yang lalu. Selera laki-lakinya bangkit, inginkan wanita. Ia heran mengapa begitu. Dan celakanya, tak lama antaranya, ia melihat seorang wanita tak jauh dari dirinya, cantik, mungil, bersih. Mustahil wanita ini adalah Mbah Penasaran. Perempuan cantik selamat zaman ini tentu sudah rindu kepadanya, maka ia datang, pikir Ki Ampuh. Dulu keinginannya tak kesampaian, rupanya ia benar-benar penasaran. Tetapi kemudian dia ingat bahwa dia sedang dalam masa ujian. Apakah ini ulah Raja Tigor yang keampuhannya melebihi perempuan di Banten itu? Ia jelmakan wanita itu ataukah wanita lain sambil mengaburkan mata Ki Ampuh? Tetapi apakah itu mungkin? Ki Ampuh, kata wanita itu, mari ikut aku kembali ke Jawa. Aku sedang menambah ilmu. Jawab Ki Ampuh. Bodoh kau, buat apa menuntut ilmu sampai kemari?
Di Jawa apa yang kurang? 10 kali kekuatan ilmu Raja Tigor pun ada. Hanya kau belum ketemu dengan gurunya. Lebih baik pulang bersamaku. Kita berdua bersama-sama ke Gunung Tengger. Setelah itu, kau datang ke Sumatera ini. Hancurkan segala iblis yang berupa setengah macan, setengah manusia itu. Aku sudah melihat kehebatan mereka. Kau anggap itu hebat karena kau belum ke Jawa Timur. Ki Ampuh diam. Kau percaya bahwa Raja Tigor benar-benar akan menurunkan ilmunya kepadamu. Dia dan anaknya serta cucunya pernah bermusuhan denganmu. Itu masa lalu, sekarang tidak lagi. Kami telah bersahabat. Baiklah, kalau kau begitu yakin, aku akan pergi. Tetapi Mbah penasaran diam. Tetapi apa? Kata Ki Ampuh. Aku sudah datang. Kau tidak akan menyambut kedatanganku ini sebagaimana mestinya. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Maksudmu? Aku telah di sini. Sahut wanita yang mirip Mbah penasaran tersebut. Ki Ampuh mengerti maksud perempuan itu. Tetapi ia masih ingat pula bahwa ia sedang dalam menempuh ujian untuk memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah ada padanya. Ini tentu godaan iblis yang mau menggagalkan dia. Pikirnya, kalau dia sampai gagal, maka sia-sialah ia datang ke Sumatera. Barangkali pun Erwin, Calubuk, dan Datuk Nangkunyang ada di dekat-dekat situ untuk mentertawakannya manakala ia berdiri dan menghampiri wanita itu. Ki Ampuh menguatkan hati, tetapi celaka benar, wanita cantik itu bergerak dan mendekat benar padanya. Pergi kau iblis, bentak Ki Ampuh tiba-tiba. Perempuan itu tertawa kecil. Lebih pentingkah ilmu daripada diriku, Ki Ampuh? Pergi, pergi, jangan kau goda aku, tidak akan berhasil. Pergilah sebelum aku marah dan kuhabisi riwayatmu di sini, sahut Ki Ampuh. Wanita itu tertawa, mulanya sedap didengar, kemudian bagaikan kuntilanak. Setelah itu ia raib, tiba-tiba saja sebagaimana ia tadi hadir pun dengan cara tiba-tiba. Ki Ampuh lulus dari percobaan yang menggoncangkan hati itu. Setelah tawa wanita itu reda, terdengar suara berbagai macam binatang seperti bersahut-sahutan, gemuruh sekali.